Pak, mengamati industri dan juga mungkin produktivitas kakao ya di tanah air untuk saat ini sebetulnya seperti apa sih, Pak? Jadi memang menarik bahwa kalau kita melihat produktivitas industri kakao di Indonesia saat ini memang adalah industri yang mempunyai potensi yang sangat besar. Industri yang dengan kapasitas yang cukup besar di Indonesia, bahkan kalau kita lihat dari kapasitas grinding atau kapasitas pengolahan biji kakao di Indonesia itu kita adalah negara dengan kapasitas pengolahan terbesar keempat di dunia. Jadi Indonesia ini kalau misalnya dibilang saat ini kan tren ya hilirisasi. Hilirisasi kakao di Indonesia ini sudah mulai sekitar 10-11 tahun yang lalu. Dan itu berkaitan dengan topik kita bahas hari ini mengenai pungutan ekspor dan biaya keluar. Jadi sebenarnya industrinya siap, potensinya besar. Nah ini memang ada tantangan-tantangan dalam produktivitas dan kemandirian bahan baku. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kenapa pungutan ekspor ini menjadi penting. Nah baik, tapi kalau kita berbicara mengenai permintaan ekspor sendiri ya, kakao dari Indonesia sebetulnya seperti apa? Mungkin boleh digambarkan 10 atau juga di 5 tahun terakhir seperti apa sih? Ya, jadi mungkin kita harus kembali ke kalau kita lihat ekspor kakao ya, kita lihat kembali dulu ke konsumsi dalam negeri. Indonesia ini adalah sebuah negara yang kita tidak mengkonsumsi coklat, produk coklat sebanyak negara-negara Eropa, Amerika, ataupun negara-negara Asia lain. Jadi memang kebanyakan hasil olahan kakao di Indonesia itu digunakan atau ditujukan untuk pasar ekspor. Itu kebanyakan berupa hasil olahannya adalah lemak kakao, cocoa butter, atau dalam bentuk pasta kakao, cocoa liquor kita sebutnya di industri, dan juga cocoa powder atau bubuk kakao. Selain itu ada beberapa negara yang memang memilih untuk melakukan pengolahannya sendiri. Dan itulah kemudian dilakukan ekspor berupa biji kakao. Yang masih raw berarti ya? Yang masih raw, jadi biji kakao kering itulah yang diekspor. Mungkin saya akan jump ahead sedikit, akan loncat ke depan sedikit, dan yang dikenakan bea keluar dan pungutan ekspor itu adalah biji kakao ini. Itu kira-kira yang bisa saya berikan gambaran. Baik, terkait dengan pemerintah ya yang telah menerapkan pungutan ekspor untuk Ya. komoditas kakao ini mulai 22 Oktober ini sebetulnya proses perumusannya seperti apa dan dari kacamata Askindo sendiri ya sebetulnya apa yang menjadikan pertimbangan terkait dengan pengenaan tarif ini? Oke, saya harus mundur ke belakang sedikit menceritakan mengenai pungutan ekspor ini, bahwa sebenarnya pungutan ekspor ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Memang istilah pungutan ekspor adalah istilah baru di peraturan yang baru diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan. Namun secara garis besar pungutan ekspor ini adalah perluasan dari kebijakan perluasan atau reformasi lah dari kebijakan bea keluar yang telah ada sebelumnya. Jadi sebelumnya memang sudah ada ya? Sudah ada. Tadi yang saya sebutkan mengenai hilirisasi yang sudah lebih advance. Kalau industri kakao itu kita sudah dikenakan bea keluar untuk biji kakao sejak 10 tahun terakhir kalau tidak salah, saya tidak salah ingat. Dan itu kemudian bea keluar itu digunakan sebagai instrumen untuk mendorong supaya biji kakao diolah dulu dalam negeri. Gitu. Jadi bukanlah suatu hal yang baru, namun saat ini dengan kebijakan baru dari Kementerian Keuangan itu bea keluar ini sekarang dibagi dua, 50%, 50%. Setengahnya masuk ke masuk dikenakan sebagai bea keluar, yaitu kalau bea keluar otomatis akan diserap oleh APBN ya secara umum, dan yang setengahnya sebagai pungutan ekspor itu akan digunakan atau diinvestasikan kembali oleh sebuah badan namanya BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang kemudian akan direinvestasikan ke industri kakao untuk mengembangkan industri itu sendiri, mulai dari on farm-nya, dari sisi petaninya. Baik. Gitu. Lalu juga kita tahu bahwa salah satu yang menjadi hambatan produksi kakao adalah penanganan dari penyakit ya atau OPT. Ya. Seperti apa sebetulnya usulan dari Askindo sendiri terkait dengan distribusi dana PI ini untuk juga mungkin ke depannya bisa meningkatkan produktivitas Ya. dari kakao itu sendiri? Baik. OPT atau organisme pengganggu tanaman atau penyakit. Kalau
Kita lihat memang OPT ini adalah salah satu tantangan besar bagi petani kakao di Indonesia. Contohnya adalah contohnya penyakit serangan serangga yang namanya PBK, penggerek buah kakao, atau penyakit VSD, vascular streak dieback. Itu jika sudah terserang, tanaman kakao bisa kehilangan produksinya sekitar 30 hingga 80% kalau sudah Ini parah. selalu ada atau hanya musiman saja atau bahkan mungkin hanya ada di wilayah-wilayah tertentu saja? Nah, ini terima kasih pertanyaannya, karena itu akan menjadi bagian penting untuk bagian berikut saya yang akan saya sampaikan. Sama seperti tubuh kita, maaf, sama seperti tubuh kita, kalau imun kita tidak kuat, kita akan mudah terserang penyakit. Itulah makanya kenapa ketika kita melihat mengenai hama penyakit, OPT, kita tidak bisa hanya lihat mengenai penyemprotan insektisida, pestisida, dan lain-lain. Kita harus melihatnya secara terintegrasi. Bagaimana kita menjaga kualitas tanah supaya nutrisinya baik, bagaimana kita melakukan praktek agrikultur yang baik, bagaimana kita menjaga nutrisi, termasuk bagaimana kita melakukan riset-riset secara landscape untuk mencoba mengembangkan atau menemukan bibit unggul kakao yang sesuai dengan agroklimat setempat. Daerah yang basah tentunya akan berbeda dengan daerah yang lebih kering. Ya. Itu memang kalau kita melihat OPT tidak bisa hanya dari satu sisi, tapi secara integrasi. Kembali lagi ke mengenai pemanfaatan PE, kami tentunya berharap penghutan ekspor ini yang dikelola oleh BPDP nantinya itu bisa melihat upaya peningkatan produktivitas itu secara holistik, secara terintegrasi, bukan hanya pada satu titiknya saja, tapi lebih melihatnya lebih pada sisi yang lebih luas.